Panas matahari yang menyengat, suara raungan mesin motor yang sangat bising mendekat. Fahri terlihat sedang menyeberang jalan dengan membawa tas sekolah. Tiba-tiba, motor yang dikendarai Ryan meleset kencang. Fahri terkapar tak bergerak. Ryan sempat berhenti sejenak, melihat ke belakang tanpa turun dari motor, lalu kembali memutar gasnya dengan kencang untuk melarikan diri. Sidang perkara kecelakaan lalu lintas nomor 666 dengan terdakwa Ryan segera dimulai. Hakim dapat memasuki ruang sidang. Sidang dibuka. Saudara pengacara Rafka, mohon untuk menyampaikan pembelaan terakhirnya sebelum saya menjatuhkan hukuman. Terima kasih, selamat siang, Mulia. Kita harus melihat kejadian ini secara objektif. Siang itu sangat panas. Semua mencintai puncak. Aspal yang kemarin menghasilkan uap panas yang mengaku pandangan sains saya, Ryan. Selebih dari itu, Fahri juga menunjukkan secara benar. Ini merupakan kecelakaan keseluruhan dari faktor alam. Tidak ada niat membunuh. Tolong, saya melihatnya dengan jelas, saudara saya Fahri sudah menembak dengan benar, tetapi Ryan seperti jalan di sirkuit. Dia tidak mengenai sama sekali. Saudara Raffi, harap tenang. Anda hanya saksi emosional, bukan saksi ahli. Yang mulia, kami memiliki hasil pemeriksaan dari motor Ryan yang menyatakan bahwa yang motor ini mengalami kegagalan fungsi akibat cuaca sangat ekstrim pada saat itu. Jadi kesalahan bukan pada pengendara, melainkan pada malfungsi kendaraan akibat cuaca. Apakah kita akan menghukum seorang karena cuaca buruk? Kata berkana, tunjukkan Ryan. Rafka, kau bicara seolah-olah aspal itu yang mengendarai motornya. Ada. Saudaraku Fahri hancur karena tulang rusuknya dihantam besi dengan ratusan kilogram. Itu bukan karena matahari, itu karena Ryan merasa jalannya sirkuit pribadinya. Saudara Raffi, saya saran simpan dalam akun Anda untuk mencari televisi. Kita bisa saja. Sekolah teknis. Konsentrasi manusia menjadi sekolah artis. Makanya saya raya mengalami dari kesedihan yang menyebabkan persepsi dalam ketika. Maka Anda seorang dokter, bukankah? Saya tidak butuh gelar dokter untuk melihat seorang pengecut. Jika dia memang silau atau sakit, kenapa dia tidak berhenti? Dia justru mengacu motornya lebih kencang setelah menabrak Fahri. Dia lari seperti tikus. Yang mulia, itu namanya disebut response flight. Secara psikologis, klien saya trauma ketika melihat kerumunan orang yang melakukan maju di masa. Dia menyelamatkan diri. Itu naluri manusia. Justru saya bertanya pada Anda, kenapa Fahri mendekat pada bagian? Apakah dia sedang bermain masalah? Apa dia mungkin mengawal saya sehingga masalahnya ditahan? Jaga mulutmu. Dia baru pulang dari sekolah. Dia membawa buku-buku di tasnya, bukan ponsel. Kamu putarbalikkan fakta seolah-olah korban yang bersalah atas kematiannya sendiri. Di mana nuranimu, Rafka? Kamu punya adik, kamu punya keluarga. Nurani tidak membayar tagihan kantor saya, Raffi. Data di atas, Hakim Yadafa menyatakan bahwa motor itu rusak karena kondisi cuaca. Dan klien saya merupakan saksi hidup yang telah dia korban. Selebihnya, hanya angin yang lalu. Dava, Anda mendengar ini? Dia menghina keadilan tepat di wajah Anda. Tolong jangan biarkan uang membuka kebenaran. Cukup perdebatannya. Setelah mempertimbangkan secara teknis mengenai kegagalan rem dan gangguan penglihatan akibat terik matahari, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Ryan
tidak terbukti secara sah melakukan pembunuhan apapun. Dafa, kamu memakan uang haram. Berapa rakyat membayarmu? Keadilan macam apa ini? Fahri mati sia-sia karena kalian semua binatang. Lain kali, bilang kepada saudara kamu itu, Rafi. Jika ingin menyeberang, maka lihat-lihat terlebih dahulu. Motorku terlalu mahal untuk mengerem kepada orang seperti kalian. Ketika uang dan kekuasaan mampu membutakan hukum, keadilan hanyalah menjadi barang mewah bagi mereka yang tertindas. Namun, ingatlah, peradilan manusia bisa dimanipulasi. Tetapi peradilan Tuhan tidak akan pernah salah mengetuk palu.